Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nia selaku dosen pengampu mata kuliah analisis jabatan, serta kepada teman-teman saya yang turut hadir untuk presentasi pada pagi hari ini. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Junior Officer Marketing and Sales Support. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Bulan Natalia, yang kedua ada saya sendiri Rinda Triastuti, yang ketiga ada Nurul Hikmah, dan yang terakhir ada Wahidah Yunita Rizky. Lalu, mengapa sih analisis jabatan itu diperlukan? Analisis jabatan diperlukan karena dapat membantu perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasikan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk setiap posisi atau suatu jabatan. Nah, pada analisis jabatan ini, profil dari subjek kami yang itu bernama AFN, nama instansinya yaitu berasal dari PT Infomedia Nusantara, jabatannya sebagai Junior Officer Marketing and Sales Support, dan memiliki atasan langsung Manajer Bidding Management. Lama menjabat dalam perusahaan ini yaitu selama 4 tahun dan pendidikan terakhirnya S1 Pertanian. Dan alamat dari perusahaan ini berada di Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menguraikan tugas, di mana 3 tugas, tugas pokok, tugas penunjang, dan tugas tambahan. Untuk pertama, tugas pokok. Tugas pokok yang pertama, pembuatan dokumen administrasi untuk tender, di mana memiliki beban kerja 5 dokumen per hari, dengan SKR 5 dokumen per hari, PPT 300 menit atau 5 jam. Yang kedua, procurement atau proses pengadaan barang atau jasa, dengan beban kerja 5 dokumen per hari, dengan SKR 5 dokumen per hari, WPT 300 menit atau 5 jam. Kemudian ada tugas penunjang, di mana ada analisis data dengan beban kerja 1 bank data per 7 hari, dengan SKR 1 bank data per 3 hari, PPT 4.230 menit atau 72 jam. Yang kedua, distribusi dokumen dengan beban kerja 5 dokumen per hari, dengan SKR 5 dokumen per hari, WPT 300 menit atau 5 jam. Dan yang terakhir ada tugas tambahan, pembuatan tugas permohonan bank garansi dengan beban kerja 3 dokumen per hari, SKR 3 dokumen per hari, WPT 180 menit atau 3 jam. Dan yang kedua, follow up dokumen dengan unit lain terkait proyek yang dikerjakan dengan beban kerja 5 dokumen per hari, SKR 5 dokumen per hari, WPT 20 menit atau 1 jam 40 menit. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan penunjang tugas, di mana ada perangkat kerja, bahan kerja, dan hasil kerja. Untuk bahan kerjanya sendiri, itu ada dokumen dan surat menyurat, dengan perangkat kerjanya laptop, kertas, buku, pensil, printer, sticky note, ballpoint, materai, kalkulator, mouse, buku agenda, scanner, dan mesin fotokopi. Kemudian untuk hasil kerjanya adalah dokumen tender yang seperti surat pengadaan barang dan jasa, surat permohonan, SPK atau surat perintah kerja, PO, PKS, surat kuasa, dan data-data yang valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari uraian tugas yang dijelaskan oleh teman saya, maka sebagai Junior Officer Marketing and Sales Support, tanggung jawab utamanya adalah mengelola surat, menyurat, dan mengawal dokumen dari proses penerimaan tanda tangan hingga diterima kembali oleh sales marketing. Jadi tim sales marketing ini membutuhkan persuratan, nantinya mintanya ke Junior Officer Marketing and Sales Support. Dan yang berarti bahwa suratnya itu selalu baru, seperti itu. Selanjutnya, nah, yang tadi itu ada tanggung jawab, sekarang ada wewenang dari jabatan ini. Wewenang dari jabatan ini yang pertama menyeleksi proyek yang masuk agar sesuai dengan portofolio perusahaan dan menentukan berjalannya proyek tersebut, yang berarti nantinya akan meninjau proyek-proyek yang diajukan kepada perusahaan dan mengevaluasi apakah proyek tersebut sesuai dengan kriteria atau strategi perusahaan. Jabatan ini juga akan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan apakah perusahaan akan menerima atau menolak proyek tersebut. Untuk wewenang yang kedua yaitu follow up dokumen yang berhubungan dengan
unit lain, yang berarti mencakup tindak lanjut terhadap dokumen yang terkait dengan unit lain di perusahaan. Ini bisa termasuk mengumpulkan informasi atau dokumen lain dari departemen lain, berkomunikasi dengan tim internal untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan yang diperlukan, serta memastikan semua dokumen yang diperlukan itu tersedia dan lengkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin Mbak Nurul bisa di-on-kan dulu mic-nya. Mohon maaf. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai kondisi lingkungan kerja di sana. Lingkungan kerja di sana yang pertama itu tempat kerjanya nyaman. Dalam satu tim itu terdiri dari 10 orang. Desain ruangan industrial, lalu terdapat ruangan terbuka, dan juga disediakan sepeda statis dan treadmill untuk berolahraga. Selanjutnya itu sirkulasi udara di sana cukup bagus, dilengkapi dengan ruangan terbuka dan ber-AC. Suara juga di sana tidak terdengar antar ruangan, jadi tidak bising. Selanjutnya, yaitu resiko kerja. Resiko kerja yang mungkin dapat terjadi itu diantaranya sakit mata karena sebagian besar itu kerjanya dikerjakan melalui laptop atau perangkat seperti komputer. Karena hal ini maka menyebabkan sakit mata di mana disebabkan oleh radiasi terlalu lama. Selanjutnya yaitu stres kerja disebabkan oleh akibat tuntutan pekerjaan yang sangat berorientasi pada target. Karena dokumen tender itu selalu masuk, maka target pun eh, lebih ke cenderung padat. Lalu juga kurang tidur dan kelelahan. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.